Rugi trading tapi nyalahin Tuhan. Agama kalian itu nggak salah, tapi kalian aja yang tolol. Banyak anak muda sekarang yang menganggap bahwa trading itu adalah shortcut. Main saham itu adalah shortcut. Itu akibat apa? Akibat sering menonton konten-konten flexing di media sosial di mana kaya di usia muda. Padahal kenyataannya, rata-rata return saham saja per tahun itu hanya 10-12%. Itu juga orang yang udah jago-jago banget. Dan perlu tegasin juga, itu bukan sehari. Dan ini juga ada faktor pendukung di mana banyak konten-konten kreator itu menampilkan profit yang gede-gedean. Tapi dia nggak nunjukin kerugian sebelumnya itu berapa. Dan dia juga nggak nunjukin gitu. Dia punya modal berapa, bos? Itu ya, kalau misalnya dia punya modal 100 miliar, wah, itu per bulan 10 juta sangat-sangat mungkin sekali. Ya, kita lihat aja 100 miliar, 10%-nya berapa? 10 M, bos. Dibagi 12 itu ya, itu, wah, lebih dari puluhan itu. Dan di sini juga butuh berpikir kritis gitu. Kalau kalian itu aja udah nggak bisa berpikir ya, yang jelas kalian rungkat gitu. Ya, kalian jangan nyalahin Tuhan gitu. Dan ini juga mengakibatkan banyak anak-anak muda yang masuk ke dunia saham ataupun investasi itu dengan mindset yang salah, alias pengen cepet kaya. Dan banyak juga orang-orang yang masuk karena ikut-ikutan, akhirnya apa? Dia nggak punya ilmu tentang saham. Apa itu saham? Malah nggak mikirin bagaimana caranya memanajemen resikonya dia. Akhirnya apa? Akhirnya nyangkut atau rugi dan ujung-ujungnya pinjol. Serta nyalahin hal-hal yang di luar logika alias di luar kendali dirinya. Nyalahin agamanya dia, bahkan Tuhannya sendiri. Padahal di dunia investasi itu kalian harus memiliki ilmu yang cukup, kesabaran dan juga mindset jangka panjang. Dan kalau mentalnya dari awal itu memang pengen cuan instan, ya bakalan gampang banget kena konten yang abal-abal, bahkan link-link yang ujung-ujungnya penipuan gitu. Dan salahnya lagi ketika sudah kena tipu menyalahkan influencer saham yang modalnya gede gitu. Yang salah itu kalian, bukan influencer yang kalian ikutin itu gitu. Apakah di sini saya menyalahkan orang-orang yang rungkat karena saham? Tidak. Jika misalnya memang karena ekonomi lagi ambruk, saya tidak menyalahkan. Nah, memang situasinya seperti itu. Tapi ketika kalian masuk pengen cuan cepat, kalian merah trading tanpa ilmu, itu yang salah. Dan ketika kalian tidak punya ilmu, di sini timbul konsekuensi yang sangat buruk. Itu adalah flying victim, menyalahkan orang lain, influencer, bahkan Tuhan kalian sendiri. Padahal keputusan ketika masuk ke investasi itu, kalian yang klik langsung. Kalian yang punya kendali. Kalian yang punya kendali terhadap diri sendiri kalian. Walaupun seandainya kalian menonton sebuah konten di YouTube yang membahas masalah saham, bahkan kripto yang fluktuasinya sangat tinggi, tapi jika seandainya kalian bisa mengontrol diri kalian dengan masuk ketika sudah memang benar-benar siap, punya modal yang benar-benar dingin, mungkin kalian tidak akan terjebak dengan permasalahan tadi. Dan ketika kalian sudah terjebak dengan masalah tadi, akhirnya apa? Kalian kehilangan arah hidup. Ada yang menjadi frustasi, males kerja lagi. Bahkan dia mengurung diri dan mutusin hubungan sosial. Padahal ketika terjadi hal yang seperti itu, harusnya kalian bisa bangkit. Dan itu bisa dijadikan pelajaran gitu. Ya, memang mungkin banyak orang yang nggak bisa seperti itu, tergantung situasi. Dan pasti banyak orang yang bilang, ya lu gampang ngebacot doang. Ya karena lu nggak ngerasain. Ya, tapi di sini tujuan saya itu agar teman-teman nggak masuk ke jurang tanpa sebuah pengaman gitu. Kalian lihat dari sini di jurang itu ada sebuah emas yang bertumpuk gitu. Tapi kalau kalian langsung aja loncat ke emas itu, ya kalian mati sampai bawah, nggak bisa menikmati emas itu, apalagi bawa pulang emas itu. Tapi jika kalian sudah safety, kalian punya tali pengaman, kalian turun pelan-pelan ke tempat emas itu, lalu kalian naik lagi kembali, ya kalian pasti bisa selamat dan kalian bisa menikmati emas itu, bos. Lalu seandainya jika sudah terjadi hal buruk, ya mungkin paling pertama itu kalian harus menjaga mental kalian gitu. Disinilah fungsi agama, keyakinan, meditasi, apapun itu. Tapi Pak, kebanyakan orang ketika dia sudah jatuh, itu malah mengganti spiritualitasnya dengan materialisme. Muncullah statement-statement yang bilang, kalau belum kaya saya nggak mau sembahyang. Yang dimana menurut saya ini merupakan salah satu pola pikir yang sangat-sangat terbalik. Karena ibadah ini seolah-olah dijadikan alat transaksi. Transaksi untuk kekayaan. Akhirnya apa?
lupa dengan hukum realita. Ketika kalian jadikan ibadah ini alat transaksi, akan timbul dua tipe orang yang berbeda. Ada yang punya prinsip selama dia belum kaya dia tidak mau sembahyang, atau dia akan sembahyang terus-menerus dan tidak akan berusaha karena dia menganggap bahwa ketika sembahyang terus-menerus dia akan mendapatkan sebuah rezeki. Padahal sembahyang 1000 kali pun kalau kalian nggak belajar, nggak usaha, dan nggak bekerja, ya nggak bakal kaya, bos. Nggak bakal bisa sejahtera. Jangankan kaya, sejahtera pun itu akan susah. Doa itu sebuah pelengkap, itu penting. Agar apa? Agar kalian bisa bertindak secara tenang. Tapi usaha, kerja keras, itu yang bikin hasilnya menjadi nyata. Nah, ketika ini semua dilupakan, akhirnya apa? Mudah ditipu lagi. Orang-orang yang frustasi biasanya sangat gampang untuk ditipu dan dikelabuhi dalam skema investasi bodong yang janjiin balik modal dengan cepat. Contohnya, investasi di sini dalam 1 bulan akan untung 90%. Padahal itu cuma janji manis doang. Ujung-ujungnya apa? Rugi. Ujung-ujungnya apa? Duit hilang. Akhirnya rugi 2 kali. Skema tadi kembali diulang. Akhirnya apa? Frustasi. Jadi intinya, jika misalnya kalian gagal, jangan lempar kesalahan kalian itu keluar. Gitu. Jangan menyalahkan orang lain. Coba deh, introspeksi dulu. Evaluasi ilmu kalian, strategi, dan mental kalian. Dan kekayaan itu tidak datang dari shortcut atau doa saja, tapi dari kerja nyata plus kesabaran yang jangka panjang. Dan dalam hal ini kita harus tegaskan juga bahwa agama dan kekayaan itu dua jalur yang sangat-sangat berbeda. Agama itu sama dengan ikatan batin, bukan jalan pintas untuk mencari sebuah kekayaan. Dan ketika dan seandainya kalian mengambil jalan pintas menjadi pemimpin agama dan menyerap kekayaan orang lain, itu secara etika salah dan juga jatuhnya merugikan orang lain. Sama juga itu dengan investasi bodong. Dan di sini saya juga ingin menegaskan, jangan jadikan agama atau ritual itu sebuah acuan. Kalau saya rajin ibadah, saya pasti kaya. Atau sebaliknya, kalau saya gagal berarti Tuhan gak adil. Gitu. Padahal kalau misalnya kalian pengen kaya, ya kalian harus usaha nyata. Gitu. Dan ketika kalian berusaha nyata, pengen mental kalian itu tenang, di sini baru kalian imbangi dengan meditasi, doa, sembahyang menurut agama dan kepercayaan kalian masing-masing. Itu untuk batin kalian, bukan saldo rekening kalian. Dan ketika kalian gagal dalam trading atau usaha, itu hubungannya dengan agama sangat kecil sekali, tapi sangat penting, sangat berperan penting gitu. Kenapa? Karena agama, ketika kalian percaya dengan agama, kalian melakukan persembahyangan dengan khusyuk, setelah itu kalian memiliki pikiran yang sangat tenang, ketika mengambil keputusan dalam kondisi tenang, itu sudah dipastikan kalian mengambil sebuah keputusan yang sangat-sangat baik. Dan sisanya, ya tetap kalian harus belajar. Apapun yang kalian lakukan, usaha apapun yang kalian lakukan, kalian harus tetap usaha, tetap harus belajar, praktek, dan evaluasi jika seandainya ada kesalahan. Dan saya juga di lingkungan saya ada beberapa orang yang sembahyang ke sana kemari, memohon ke sana kemari demi tembus 4 angka. Ya kalian tahulah maksudnya apa 4 angka ini. Itu jelas pemikiran yang sangat keliru, Pak. Kenapa bisa begitu? Karena batas realita dalam mencari uang itu tidak sebanding dengan apa yang dia harapkan. Akhirnya apa? Mereka lari ke hal-hal mistis. Berharap jalan pintas, padahal masalahnya terletak pada kemampuan mereka yang terbatas dan juga usaha yang terbatas. Dan di sini juga kalian harus tahu bahwa agama itu merupakan pondasi batin. Nah, intinya apa? Agama itu merupakan pondasi batin. Investasi dan kerja keras sambil kerja keras, kerja cerdas itu adalah pondasi dari finansial kalian. Jadi jangan menjadikan agama itu fondasi finansial. Jika misalnya kalian jadikan agama sebagai pondasi finansial kalian, ya sampai kapanpun kalian pasti akan sial gitu. Menganggap diri kalian sial. Padahal agama itu sebenarnya bagaimana caranya kalian mengelola batin, bagaimana caranya kalian bersikap baik, bagaimana caranya mengolah pikiran kalian biar tetap positif, tenang gitu. Dan masalah finansial itu tetap kalian harus belajar, bekerja keras, bekerja cerdas, dan melakukan sebuah usaha. Dalam agama tertentu memang ada di sana
menganjurkan umatnya untuk bekerja keras. Dan jika misalnya ingin mencari ketenangan, ketentraman, baru kalian cari agama, keyakinan masing-masing. Tidak hanya agama saja, tapi keyakinan masing-masing. Dimana kalian yakin, meditasi mungkin, ya silakan gitu.